Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Milasari, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 75, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman pokok bahasan agenda 1. Pada agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara atau disingkat dengan SPBN. Ada 3 topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan, kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Pengertian dari wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian konsensus dasar itu sendiri ada 4. Yang pertama ada Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu bahwa bendera negara kita adalah sang merah putih dan bahasa negara kita yaitu bahasa Indonesia, kemudian lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Selanjutnya kita bahas terkait nilai bela negara. Pengertian dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. Nilai dari dasar bela negara antara lain yaitu ada cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir ada kemampuan awal bela negara. Titik penting sejarah bangsa Indonesia pada 20 Mei 1908 berdirinya organisasi Budi Utomo. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1908 diperkasai Organisasi Perhimpunan Indonesia. Kemudian 30 April 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda 1 dan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda 2. Pada 1 Maret 1945 terbentuknya BPUPKI dan 7 Agustus 1945 terbentuknya PPKI. Lanjut ke topik 2, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Apa itu analisis isu kontemporer? Analisis isu kontemporer adalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi dari penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Kemudian untuk konsep perubahan sendiri menurut Charles Handy, bahwa kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Jadi intinya adalah kita harus meninggalkan cara lama kita agar sukses menghadapi masa depan. Selanjutnya apa saja itu isu-isu strategis kontemporer? Yang pertama ada korupsi, kedua narkoba, ketiga terorisme dan radikalisme, yang keempat pencucian uang, yang kelima proxy war atau di sini biasa disebut perang tidak nyata seperti pada media sosial, yang terakhir adalah mass communication atau dengan ujaran kebencian atau hoax. Kemudian apa saja teknik analisis isu strategis? Yang pertama ada teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kekhayalan, dan layak. Yang kedua ada teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan ground. Yang keempat ada teknik fishbone diagram. Lanjut ke topik 3, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik,
mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ada 4 hal yang dibahas dalam kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama yaitu kerangka bela negara, kemudian yang kedua kemampuan awal dari kesiapsiagaan bela negara, yang ketiga menyusun rencana aksi bela negara, dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Demikian rangkuman materi pokok agenda 1. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.